Selamat datang untuk semua. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting namun seringkali dianggap sepele, yaitu pengelolaan ruang kelas. Pengelolaan yang efektif bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tetapi juga membantu guru dan siswa mencapai potensi terbaik mereka. Nah, seperti apa sih pengelolaan ruang kelas itu? Kita simak video berikut ini. Sebelumnya, apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas adalah proses merancang, berorganisasi, dan mengendalikan berbagai kegiatan di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tujuan pengelolaan kelas yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang terakhir, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Komponen pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal atau bersifat preventif, yaitu sikap tanggap atau memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pertanyaan, memberikan reaksi terhadap gangguan dan kekacauan. Selanjutnya, membagi perhatian, yaitu visual dan verbal. Dan yang terakhir, pemusatan perhatian kelompok atau memberi tanda pertanggungjawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas, penghentian, penguatan, dan kelancaran. Selanjutnya, membagi perhatian, yaitu visual dan verbal. Dan yang terakhir, pemusatan perhatian kelompok atau memberi tanda pertanggungjawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas, penghentian, penguatan, dan kelancaran. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal, meliputi masalah modifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan masalah kelompok, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, ada strategi pengelolaan kelas yang efektif, yaitu bangun komunikasi yang baik dengan siswa, libatkan siswa dalam membuat aturan kelas, kenali karakter dan kebutuhan siswa, dan yang terakhir, gunakan metode belajar yang bervariasi dan menyenangkan. Jadi, kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas yang baik adalah kunci utama dalam menciptakan proses pembelajaran efektif. Guru yang mampu mengelola kelas dengan tepat dapat memaksimalkan potensi siswa dan meminimalkan gangguan yang terjadi selama pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang telah dibagikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun penutup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya akhiri presentasi ini dengan salam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.